Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Devina Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Irham mengenai latihan membuat CRUD atau code menggunakan Laravel 12 Plate. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Devina Firdaus, NIM H1D023051. Oke, langsung aja. Untuk tugas kali ini itu saya mendapatkan tabel pelanggan karena NIM saya 51, di mana nanti di tabel pelanggan ini akan ada field daftar-daftar fieldnya, itu ada ID, nama, email, telepon, alamat, dan jenis kelamin. Oke, langsung saja. Seperti yang kita sudah ketahui, untuk database sendiri di sini saya menggunakan Laragon yang versi 6. Lalu setelah itu nanti akan ada tombol start all di sini karena saya sudah men-start duluan, jadinya tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu nanti bisa di-setting untuk Apache sama PHP-nya sesuai dengan versi yang mendukung. Lalu setelah itu bisa juga cek di database. Di sini untuk database sendiri saya menggunakan ya phpMyAdmin di sini. Lalu setelah itu untuk membuat projectnya bisa klik kanan, lalu pilih Quick App, lalu pilih yang Laravel. Nanti akan disuruh untuk membuat project namanya seperti apa. Setelah itu nanti akan otomatis terbuat. Lalu kita bisa membuka project kita itu di VS Code salah satunya. Oke, langsung saja. Setelah bisa membuka folder tersebut di VS Code, langkah selanjutnya itu harus menjalankan Laravel dengan Artisan Serve, di mana kita bisa pakai terminal di sini, lalu kita langsung aja ketik PHP Artisan Serve. Apabila telah berhasil, artinya apabila Laravel apabila PHP Artisan Serve itu berhasil di-run, itu akan langsung memberikan link untuk website kita. Nah, di sini contohnya seperti ini. Lalu setelah itu, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk mengkonfigurasi database di direktori INF ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu ada di line 23 untuk DB connection. Untuk defaultnya itu Laravel itu SQLite, tapi karena saya menggunakan MySQL jadinya dirubah pakai MySQL. Lalu untuk yang line 26 itu ada DB database. Di sini itu nama database yang kita buat dan yang berhubungan dengan folder yang kita buat. Untuk nama database sendiri saya itu sama dengan nama project yang saya buat itu root strip pelanggan seperti itu. Lalu setelah itu kita itu membuat migrate, di mana membuat migrate itu di sini nanti itu masuk ke terminal lagi. Lalu untuk membuat migrate sendiri itu kalau di Laravel itu bisa otomatis dengan cara lewat terminal ini, yaitu php artisan make -2 migration create nama tabelnya. Nah, karena aku mau buat tabel pelanggan, jadinya create underscore pelanggan underscore table. Lalu setelah itu akan otomatis terbuat seperti ini. Ini nanti langsung default gitu. Kita hanya perlu mengisi bagian ini, di mana nanti tabelnya itu mau isi apa aja. Untuk bagian yang ID sama timestamps ini itu udah default dari Laravelnya. Jadi tinggal tambahin beberapa kolom aja. Contohnya untuk yang tabel pelanggan ini ada kolom nama, email, telepon, alamat, dan jenis kelamin. Seperti yang kita udah ketahui bahwa yang ada istilah MVC atau model view controller. Nah, hal yang kita lakukan selanjutnya itu untuk membuat model. Nah, untuk di Laravel sendiri itu bisa buat model uh,
bukan otomatis tapi kayak lebih mudah itu sama menggunakan terminal juga, dimana kita bisa mengetikkan PHP Artisan make titik dua model pelanggan, model nama tabelnya. Setelah itu nanti langsung terbuat di ada nih di directory model, terus bagian pelanggan yang tadi kita buat. Nah, di sini seperti yang model pada umumnya, ini juga kita harus ngisi labelnya atau apa aja sih yang ada di tabel pelanggan ini. Itu ada nama, email, telepon, alamat, dan jenis kelamin. Lalu kita itu menjalankan migrate pertama. Apa itu migrate pertama ini? Jadi itu nih, kita kembali lagi ke yang tabel ini, migration. Nah, migrate pertama itu untuk nge-reload apakah ada yang berubah nih, ataukah ada yang mau ditambahkan. Contohnya misalnya, saya itu mau nambah kolom tabel adanya hobi, maka untuk bisa nge-refresh ke database sama ke Laravelnya itu menggunakan migrate dengan cara nanti buka terminal lagi lalu ketikkan PHP Artisan Migrate. Nanti di sana bakal langsung keubah di PHP MyAdmin juga. Lalu yang selanjutnya itu kita membuat seeder. Apa itu seeder? Untuk seeder sendiri itu digunakan untuk membuat sampel data atau dummy data dengan komen yang sederhana. Jadi kayak data-data random gitu. Sebentar. Nah, untuk bagian sini. Untuk seeder sendiri juga, hal yang pertama kita lakukan itu di terminal itu ketik PHP Artisan make titik 2 seeder pelanggan table seeder. Nanti bakal terbikin yang seperti ini. Jadi nanti data dummy datanya tuh di sini tuh ada aturannya. Misalnya kan ID-nya itu mulai dari 1 terus cuman sampai 20 aja. Terus nanti ini tuh bakal terisi kolom-kolom ini tuh sama dummy data atau sampel data kayak random gitu. Ya, dan kita juga ini ada faker, jadi kayak nama-nama random gitu dipakai di seeder ini seperti itu. Lalu setelah itu kita membuat controller. Di sini dari Laravelnya sendiri itu udah ada default controllernya, ada di folder directory ini, di file ini controller.php. Lalu kita membuat controller kita sendiri. Untuk di Laravel sendiri itu kan bisa otomatis dengan cara PHP diketik di terminal itu PHP Artisan make controller mas pelanggan controller. Nah, nanti itu langsung terbuatlah ini. Kita kan buat pelanggan controller. Ya di sini tuh untuk mengontrol banyak fungsi yang bisa dijalani di sini. Ya, contohnya ini ada fungsi index, terus ada create, ya sesuai ada show, ada edit, ada update, sama ada delete. Nah, untuk metode CRUD-nya itu ada di sini nih. Controllernya tuh ada di pelanggan control.php ini. Tuh. Oke, yang selanjutnya itu ada root. Ini penting sekali, dimana biar kita bisa ngelihat website kita dari Laravel gitu. Kita bisa edit di directory root bagian web.php. Di sini tuh kita nambah nambah file root baru gitu. Nih biar nanti itu waktu kita pertama kali buka halamannya itu ngedirect langsung ke halaman pelanggan index, bukan ke halaman welcome-nya Laravel gitu. Lalu setelah itu kita buat deh. Yang pertama itu di sini tuh ada untuk yang data mahasiswa.
Nah, kan tadi ada MVC, model, view, controller. Model sama controller kan udah dijelasin. Nah, view ini untuk kita bisa lihat sebagai user, dimana di sini tuh kita buat folder baru yang namanya pelanggan sesuai sama projectnya. Yang pertama kita buat itu index blade PHP, seperti yang udah kita ketahui nih ya. Di bagian root itu kan pelanggan dot index, artinya itu nanti waktu kita buka websitenya tuh hal yang pertama akan muncul itu ada di pelanggan dot index, artinya kita bakal buat view untuk indeksnya dengan penamaan index.blade.php. Nah, di sini barulah ada HTML sama CSS sama Bootstrap dan yang lain-lainnya. Ini pakai Bootstrap yang versi 5. Ini seperti biasa HTML pada umumnya. Ini ada JS-nya juga. Nah, untuk tampilan itu nanti akan seperti ini. Ini halaman yang indeksnya ada judul, menampilkan data pelanggan, terus ada tombol untuk tambah pelanggan, ada tabel ID, nama, email, telepon, alamat, jenis kelamin, dan aksinya juga. Di aksi sendiri juga ada beberapa tombol, ada show, edit, hapus, dan juga ada ini untuk next ke halaman selanjutnya. Seperti itu. Ya, nah seperti ini. Lalu setelah itu, kita misalnya mau tambah pelanggan. Nah, untuk tambah pelanggan sendiri kan itu metodenya disebut insert ya. Bisa kita lihat di sini, langsung bakal muncul untuk menambahin pelanggannya. Nah, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau untuk metode-metode itu ada di pelanggan controller. Nah, untuk nambahin nih, nambahin yang tadi index kan namanya, itu ada di function index ini. Ya, dan ada di ini ya, di function create. Ya, kita membuat. Itu kan nanti ada return view pelanggan create. Artinya waktu kita klik tombol si tambah pengguna itu bakal ke direct ke bagian create.blade.php di mana nanti munculnya yang ini gitu. Jadi misal kita masukin nama, email, telepon, dan alamat, dan pilih jenis kelamin, terus simpan. Ya mungkin iya karena masih error dikit di bagian controllernya. Mungkin karena saya tadi itu belum download komposernya, mungkin ada agak kurang gitu di kode. Mungkin kita bisa kembali lagi itu untuk operasi insert atau untuk nambah pelanggan. Untuk lebih jelasnya ada di sini. Nah, di sini tuh ya kita itu nama itu dibatasin dan ini wajib diisi yang required itu maksimal ada 50, 100 sesuai sama ketentuannya. Terus juga nanti kalau misalnya berhasil itu bakal dipindahkan lagi ke pelanggan not index atau ke halaman utama, terus bakal ada pop up message kayak data berhasil disimpan seperti itu. Oke, next itu kita buat untuk menampilkan detail data. Nah, untuk detail data sendiri kan seperti yang udah dilihat ya, di bagian aksi itu ada show. Misalnya kita mau show nih, artinya kita ingin melihat data itu lebih jelas. Kita klik dan nanti akan ada dan langsung ke direct ke sini atau penjelasan lebih jelas mengenai si pelanggan itu. Nah, ini tuh metodenya ada di sini, ada di controller juga di bagian ini, public function show. Ini tuh berdasarkan ID-nya. Ya, nanti ditunjukkan di pelanggan.show. Kita lihat nih di view-nya show. Seperti biasa HTML, CSS, Bootstrap seperti itu. Oke, kita next dulu. Kita ke controller lagi.
Sebentar nih, controllernya mana ya? Di ini, pelanggan. Nah, setelah kita show, pastinya kita pengen bisa, oh ini ada tombol kembali di mana ke indeks atau ke bagian halaman utamanya. Nah, ini ada untuk tombol edit sendiri dan hapus. Untuk metodenya itu ada di sini, yaitu di public function edit, di mana kita mengambil data pelanggan, lalu kita view lagi ke pelanggan.edit, nanti di direct ke bagian edit.php. Lalu untuk bagian update-nya juga kita ada required-nya seperti biasa. Apabila berhasil, data berhasil diubah, terus nanti ke direct lagi ke pelanggan.index. Nah, kita coba untuk yang edit. Nah, di sini langsung udah ada nama pelanggannya secara langsung. Saya ini ada namanya, emailnya udah keisi langsung gitu. Misal kita mau ubah nomor teleponnya jadi belakangan 800, terus jenis kelaminnya tetap. Terus kita update. Nah, mungkin sekali lagi, sebentar lagi. Nah, karena tadi ada error, jadinya untuk edit juga belum bisa, masih harus dibenarkan lagi. Jadi kita langsung ke kembali aja, seperti itu. Oke, mungkin untuk yang tombol terakhir itu ada delete atau destroy. Ini untuk metodenya tuh ada di sini, dimana kita ngambil data pelanggan berdasarkan ID juga. Terus nanti kalau misalnya udah berhasil dihapus tuh akan ada muncul pop-up data berhasil dihapus. Nah, kita langsung aja cobain. Misal kita mau hapus yang nomor 4, dihapus. Terus nanti bakal ada pop-up juga, apakah Anda yakin untuk menghapus, bisa langsung klik OK. Nah, kalau kita refresh, itu bakal data berhasil dihapus nih, seperti yang sudah saya tadi sebutkan. Lalu untuk nomor 4-nya hilang, dan ID yang bawah itu bakal maju ke depan, maksudnya ke halaman yang ini, seperti itu. Mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada error dan ada salah kata dalam penyebutan atau makna. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf, Bapak. Mungkin nanti saya akan ubah lagi untuk kodenya karena sebelumnya juga saya baru baca kalau harus install Composer. Maka dari itu saya akan memperbaikinya lebih baik lagi ya. Baik Bapak, terima kasih atas perhatiannya, dan semuanya terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.